Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gregory Sinagra Putra dari tim KKN PPM UGM Sabura Jua tahun 2021. Seperti yang kita tahu, kita semua sedang menghadapi pandemi COVID-19. Pandemi ini membuat kita harus berada di rumah demi mencegah penularan virus yang begitu cepat. Tapi pandemi ini berefek langsung pada ekonomi. Banyak perusahaan-perusahaan yang mengalami kebangkrutan atau perusahaan-perusahaan yang memangkas jumlah karyawan mereka demi kestabilan ekonomi. Nah, mungkin banyak dari kita yang kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan, tapi kebutuhan ekonomi akan selalu ada, sehingga kita butuhkan untuk selalu mencari uang. Memiliki usaha sendiri tentu adalah hal yang menyenangkan. Bagaimana tidak? Jika kita menjadi pekerja, kita hanya mendapatkan uang berdasarkan gaji. Sedangkan jika kita menjadi pengusaha, hasil keuntungan dari perusahaan tersebut tidak menjadi milik kita. Namun, yang jadi permasalahan adalah bagaimana cara kita bisa membuka usaha? Banyak dari kita yang tidak mulai membuka usaha. Kita merasa bahwa kita tidak memiliki cukup uang untuk menjadi modal. Kita memang tidak dapat dipungkiri bahwa dalam buka usaha memerlukan modal uang. Namun pertanyaannya adalah, apakah memang uang harus menjadi syarat mutlak untuk menjadi modal kita dalam buka usaha? Modal dalam usaha sebenarnya tidak hanya dalam bentuk uang. Relasi pertemanan, gagasan kita, ide-ide kita, dan paling utama adalah kemauan kita untuk membuka usaha. Itu juga bisa menjadi modal. Sehingga jika kita tidak memiliki uang, namun kita masih memiliki modal-modal lainnya, maka sebenarnya kita masih bisa kok untuk membuka usaha. Di sini saya akan bercerita sedikit tentang usaha yang saya miliki. Usaha tersebut bernama Stigma. Saya membangun usaha ini bersama teman-teman saya, dan dalam mulainya kami tidak mengeluarkan modal uang sama sekali. Usaha Stigma ini sangatlah sederhana, yaitu pertama-tama saya membuat suatu desain, yang mana desain itu akan saya sablon pada suatu kaos, yang mana hasilnya akan itu menjadi barang produksi saya. Cara kerja usaha saya ini sangat sederhana. Pertama-tama saya membuat suatu desain, yang kemudian desainnya nanti akan menjadi desain suatu kaos. Nah, nanti kaos tersebut itulah yang menjadi produk yang saya jual. Desain adalah nilai jual dari produk saya, dari produk kaos saya, sehingga desain adalah aspek yang paling penting yang harus saya pikirkan. Dalam membuat desain ini, pertama-tama saya dengan teman-teman menentukan siapa yang akan menjadi target pasar atau orang-orang yang akan membeli produk saya. Kami menentukan bahwa target pasarnya adalah para remaja, sehingga dalam membuat desain kaos, kami ingin menggambarkan apa yang sedang dialami oleh para remaja seusia kami. Kami merasa bahwa para remaja pasti memiliki keresahan tentang apa yang akan mereka lakukan di masa depan. Setelah mendapatkan sejumlah pemesan, saya pun membawa desain tersebut pada vendor atau perusahaan yang memproduksi kaos. Pertama-tama saya menentukan terlebih dahulu dengan kaos seperti ini, dengan jenis sablon seperti ini, berapa biaya mereka minta gitu. Lalu setelah mendapatkan rincian harganya, saya menjual kaos ini dengan harga yang saya tentukan berapa keuntungan yang ingin saya miliki begitu. Di sini saya menjual kaos tersebut seharga 99.000, yang dimana harga dari kaos tersebut ketika diproduksi vendor harganya 60.000. Jadi keuntungan dari kaos saya tersebut, dari satu kaos yang akan saya dapatkan sebesar 39.000. Nah, jadi saya bisa mengkalkulasi berapa keuntungan saya begitu. Jika tadi vendor minta 60.000 dan saya menjual satu kaosnya harga 99.000, bayangkan jika ada 20 pemesan, berarti keuntungan yang akan saya terima sebesar 780.000. Secara ekonomi, karena saya tidak mengeluarkan modal sama sekali, keuntungan yang saya dapatkan itu senilai 100%. Nah, bagi kalian yang ingin mulai usaha kaos yang seperti saya lakukan, yang mana tidak mengeluarkan modal uang sama sekali, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis sablon dan bahan-bahan kaos apa yang biasanya sering digunakan dalam usaha kaos. Nah, kenapa ini penting? Karena pembeli pasti ingin membeli kaos jika kaos tersebut pertama memberikan mereka kenyamanan untuk dipakai, terutama pada bahannya.
seperti menyerap keringat dan tidak gerah saat dipakai. Dan untuk sablonnya tahan lama dan tidak mudah rusak. Berikut penjelasannya. Jenis sablon kaos yang pertama adalah sablon plastisol. Sablon plastisol merupakan jenis sablon yang bahan dasarnya minyak. Karakter dari sablon plastisol dikatakan sebagai salah satu jenis sablon terbaik dan berstandar internasional. Tinta sablon plastisol akan lebih baik ketika digunakan untuk mencetak gambar pada kain-kain yang berwarna gelap. Kemudian, kualitas tinta plastisol ini sangat baik, kuat dan tidak mudah kering. Sablon yang dihasilkan pun bisa menyerupai atau persis dengan gambar aslinya. Efek warna yang akan didapatkan pun berkualitas baik. Salah satu keunggulan sablon plastisol yang tidak dimiliki oleh jenis sablon lainnya adalah kemampuannya untuk mencetak ukuran gambar yang super kecil, namun tetap dengan hasil yang prima. Jenis bahan kaos yang pertama yaitu kardet. Nah, kaos jenis ini terbuat dari kapas yang benangnya dibuat dengan mengolah kapas pada mesin bernama kardet. Tekstur dari kaos ini cenderung kasar dan agak berbulu. Jenis kedua adalah jenis polyester. Kaos jenis ini terbuat dari biji plastik yang dipolimerisasi dan dibuat menjadi serat. Biasanya, kaos jenis ini digunakan untuk mereka yang membutuhkan banyak sablonan atau desain cetak visual. Karena jenis polyester ini sangat baik untuk menempelkan tinta sablon. Namun, yang harus diketahui, polyester ini juga memiliki kekurangan, yaitu di bagian daya serap kainnya yang tidak terlalu baik. Resiko menggunakan bahan ini, karena terbuat dari plastik, akan mudah membuat gerah si pemakai. Terlebih, jika si pemakai menggunakan kaos ini di kegiatan yang berada di luar ruangan. Jenis sablon yang kedua adalah sablon rubber. Sablon rubber merupakan jenis sablon yang berbahan dasar karet. Selain berbahan dasar karet, sablon rubber juga merupakan jenis sablon water-based atau berbasis air. Tinta yang digunakan bisa dicampurkan dengan air untuk menghasilkan warna yang lebih kaya. Jenis keempat adalah tetron cotton. Bahan tetron cotton adalah perpaduan dari cotton atau kapas dengan polyester, sehingga kaos jenis ini memiliki daya tahan yang baik, tidak mudah kusut dan tak gampang koyak. Oleh sebab itu, pemakaian kaos jenis ini bisa untuk jangka panjang. Namun, sayangnya ternyata sama seperti bahan penyusunnya, yaitu polyester, tetron cotton juga memiliki kekurangan pada daya serapnya yang rendah. Jenis kelima adalah viskose cotton. Jika dibandingkan dengan beberapa jenis sebelumnya, bahan ini adalah yang paling juara. Hal ini disebabkan karena material penyusunnya memiliki serat yang sangat halus. Oleh karena itu, daya serapnya juga sangat tinggi. Tak hanya itu, viskose cotton juga dikenal sebagai bahan kaos yang tak gampang kusut dan koyak, sehingga diketahui memiliki masa pakai yang sangat lama. Jenis kaos ini dikatakan sebagai kaos yang meniru bahan sutra, yang mana bahan sutra dikenal sebagai bahan yang terbaik dalam membuat pakaian. Jenis sablon keempat adalah sablon DTG atau Direct to Garment. Sablon jenis ini diproses secara digital, yaitu desain yang akan kita cetak akan diprint menggunakan printer khusus pada kaos. Keunggulan dari sablon DTG adalah kemampuan mencetak gambar full color, karena sablon manual seperti plastisol dan rubber biasanya cukup sulit untuk mencetak gambar yang punya banyak warna. Sedangkan sablon DTG ini bisa mencetak gambar dengan gradasi, 3 dimensi, dan dengan hasil resolusi yang bagus. Itulah teman-teman tentang beberapa jenis kaos dan jenis sablon yang paling sering digunakan dalam usaha kaos. Nah, untuk stigma sendiri, yaitu usaha kaos yang saya jalankan menggunakan bahan cotton combat seperti yang tadi sudah dijelaskan, bahwa bahan cotton combat itu memiliki tekstur yang lembut, menyerap keringat hingga sangat nyaman untuk digunakan. Sedangkan untuk sablonnya, kenapa saya memilih plastisol? Karena saya sangat suka dengan sablonnya ini. Dia sangat tajam warnanya, lembut, tidak kasar seperti sablon-sablon yang berkualitas rendah yang pernah saya lihat. Dan walaupun sudah dicuci berkali-kali, warnanya tidak mudah luntur gitu. Banyak pelanggan yang mengatakan pada saya bahwa mereka puas dengan kaos yang saya jual pada mereka. Bagi teman-teman Hawamehara yang ingin membangun usaha kaos namun tidak tahu ingin membuat desain kaos dan siapa yang menjadi target pasar, kalian tidak perlu khawatir. Hawamehara sendiri terkenal dengan objek-objek pariwisata yang memukau seperti Kalaba Maja, Gua Lei Madira, Kolam Emada Bubu, dan lain sebagainya. Objek-objek pariwisata tersebut dapat dijadikan sebagai desain kaos. Kita bebas untuk berkreasi dalam membuat desain. Prinsipnya sederhana, buatlah desain yang kamu sendiri menyukainya. Itu ibaratnya seperti seorang koki. Jika dia tidak mau makan masakannya sendiri, maka masakannya sebenarnya tidak layak untuk dijual. Di sini saya mencontohkan desain yang saya buat. Saya menyukai desain-desain yang dari gambar, dari foto begitu, yang kemudian
saya tambahkan kata-katanya. Di sini adalah gambar kelapa maja, maka di sini saya menuliskan kelapa maja. Lalu saya menambahkan apa yang menarik dari kelapa maja, yaitu pesona Haumehara. Saya tinggal tambah kegedekan sendiri, gedekan fontnya sehingga tulisannya menjadi jelas. Nah, simpel sekali bukan? Dengan begini desain ini selesai. Walaupun desain terkesan sederhana, namun jika ada kaos yang menjual desain seperti ini, saya akan belinya gitu. Jadi saya sendiri ingin menggunakan desain seperti ini. Kalian bebas untuk berkreasi, keluarkan ide-ide kalian, ingin buat desain seperti apa, yang jelas kalian sendiri mau memakai desain tersebut. Di masa pandemi ini, usaha kaos tentu adalah alternatif usaha yang cukup menjanjikan. Pada masa pandemi ini, banyak orang karena harus berada di rumah menghabiskan waktu mereka dengan membuka internet. Dengan adanya sistem pre-order, kita bisa mempromosikan hasil desain kaos yang sudah kita buat di media internet tersebut. Tentu, selain untuk mendapatkan keuntungan, apa yang kita lakukan ini juga menjadi sarana bagi kita untuk mempromosikan Haumehara. Dari mereka yang tadinya tidak tahu, menjadi tahu bahwa di Haumehara terdapat banyak tempat wisata yang sangat indah untuk dikunjungi. Demikianlah video ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyaksikan. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dalam pembuatan video ini. Namun saya berharap bahwa video ini dapat menginspirasi teman-teman untuk memulai membangun usaha di tengah sulitnya ekonomi akibat pandemi COVID-19. Semoga kita semua selalu sehat dan bahagia. Sampai jumpa dalam waktu. Tuhan berkati.